Udah deh. Maaf, sorry aku. Bentar. Ya, Lagi. Oke, boleh 7,5 menit ya sekarang. Buat kalian berdua sebelum terima proyek ini apa baca novelnya dulu terus gimana sih tanggapannya? Aku baca. Waktu itu aku baca. Aku baca setelah Iya. bergabung. Gimana rasanya ketika membaca novelnya dulu baru dapat skrip? Memang dari novelnya aja udah saya bukan setuju, maksudnya menerima ini dengan senang karena buat saya cerita ini sangat kayak booster untuk perempuan-perempuan yang sedang berusaha, yang para pejuang garis biru lah ya gitu. Ini seperti booster gitu, dan kisahnya sangat menginspirasi, saya tuh selalu senang gitu kalau misalnya bisa bicara yang memberikan kekuatan bagi orang lain, semangat bagi orang lain gitu. Jadi dari situ aja udah tertarik banget gitu, udah jatuh hati lah. Apa sih yang terpikir dalam bayangan kalian begitu terima naskah Liora ini? Buat Dairus dan juga buat Mbak Marsha. Bayangin apa? Sebenarnya kayak wah ini topik yang berat atau ini bakal pas. Iya, aku jawab dulu ya. Tadi Yang ya. pertama, mungkin karena aku baca sinopsisnya dan waktu itu Ropron yang kontak gitu ya. Aku komunikasi sama dia. Bisa ngomongin bola terus tiba-tiba ngomongin project yang cukup serius gitu. Aku pikir bagaimana aku bisa nanti menjadi bagian dalam sebuah project yang mengangkat bahwa peran penting seorang suami sebagai support system itu segitu besar dampaknya. Jadi, dan itu yang sering terjadi kan dalam hubungan rumah tangga ya. Bahkan yang nggak punya masalah dengan keturunan aja, problem itu juga suka terjadi gitu. Dan itu mungkin hal yang selain perjuangan emosi ya udah pasti ya. Itu sangat luar biasa. Tapi mungkin kalau suaminya bukan Fajri, cerita akhirnya mungkin akan berbeda gitu. Kalau orang tuanya bukan Mutia dan Kusmala, mungkin ceritanya akan berbeda gitu. Oh iya, Meti dan Rosmal ceritanya akan berbeda, dan itu yang aku pikir bahwa ya this is something meant to be gitu, dan sesuatu yang mungkin bisa memberikan inspirasi untuk banyak orang dan membuka pemikiran-pemikiran baru untuk banyak pasangan. Kayaknya setiap project apapun nggak mungkin merasa akan ide mudah nih gitu, nggak ada. Kayak semuanya pasti punya bebannya masing-masing. Yang terbayangkan lebih mungkin yang langsung terbayangkan adalah akan dibuat seperti apa ya, karena skripnya tentu belum ada. Jadi belum ada gambaran. Nah setelah ada tuh mungkin sedikit lebih membantu meringankan ya apa yang ada di pikiran kita, dan yang sebelumnya mungkin terasa membingungkan gitu, jadi lebih ada jawabannya. Karena setiap film, setiap cerita kan pasti ada proses yang harus kita jalani, mempersiapkan diri menjadi karakter yang nanti akan kita mainkan, lalu membangun chemistry dan lain sebagainya gitu. Dan bagaimana filmnya nanti akan jadi seperti apa segala macam, kalau aku lebih suka untuk ngobrol sama produser dan sutradaranya, maunya seperti apa, arahnya bagaimana, apa rasa yang pengen dicapai di sana, disampaikan dan lain sebagainya gitu. Baru nanti dari situ oke. Jadi aku udah punya pattern paling nggak gitu kan. Terus ketemu Caca juga, kita diskusi, kita nggak banyak diskusi sih, lebih mendengarkan berita siaran gitu. Tapi kita banyak mencoba supaya ketemu titik yang pas. Dan untuk Marsha dan Darius kan sekarang udah jadi orang tua ya. Nah ini kan akhir-akhir ini ada isu pemerintah ini untuk membatasi waktu anak untuk bermain gadget. Nah itu untuk tanggapan Mas Darius dan Mbak Marsha seperti apa? Dia satu harusnya dari dulu mungkin ya gitu. Dan kalau aku pribadi sama Dona memang dari kecil sangat-sangat membatasi gitu. Kita cuma kasih anak-anak gadget itu di weekend dan dibatasin masing-masing boleh pegang gadget 2 jam dan cuma satu di sharing buat bertiga. Jadi di situ juga mereka belajar untuk saling sharing segala macam gitu. Walaupun sebenarnya kan gadget itu bisa juga jadi sesuatu yang produktif untuk orang-orang
merasa gitu ya, kayak dalam kaitan film ini pasti banyak sekali hal-hal yang bisa kita explore terkait dengan proses yang harus dijalani untuk bisa mencapai bayi tabung gitu kan, apa kondisi-kondisi tes-tes yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Ya sama, harusnya mungkin dari dulu ya, mungkin sebelum pemerintah kita sebagai orang tua kita udah membatasi duluan ya. Aku sama Vino juga begitu ke anakku, ada batasan-batasan, ada screen time-nya mereka, dia, dan mengajarkan dia juga bertanggung jawab gitu ketika memang diberikan waktu, misalnya nonton di handphone atau apa tuh, dia tahu batasnya waktunya gitu, bahwa ya memang nggak boleh lama-lama, dan keburukannya juga kita kasih tahu kenapa. Itu ketika dia udah mulai besar ya, bahwa kenapa nggak bisa lama-lama, kenapa ini tuh harus dikasih tahu gitu. Jadi saya setuju sih dengan adanya keputusan dari pemerintah untuk ada batasan. Ada persiapan khusus untuk secara fisik kan nanti akan menjalani bayi tabung, mungkin ada kayak prosedur-prosedur yang di workshop dilatih gitu kayak di rumah sakit kan? Itu kita lebih dikasih dari Prita ya, karena Prita yang ketemu langsung dengan dokternya. Dan kalau di film ini kan dimulai dari kita pasien baru untuk bayi tabung, jadi memang nggak tahu apa-apa sebelumnya, nggak ada pengalaman sebelumnya apa, dan dibiarkan seperti itu gitu. Cuma kita dikasih bekal lah gitu, ilmu tentang bayi tabung gitu. Kalau kesiapan fisik ya semoga kita sehat aja sih kayaknya menjalani syuting ini. Pelajaran apa sih yang bisa diambil dari film ini untuk kalian sebagai orang tua? Karena di dunia nyata kan kalian orang beneran. Ya sebenarnya banyak ya, bukan cuma sebagai orang tua, tapi sebagai anak, sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai laki-laki, sebagai suami. Itu kayak di film ini tuh banyak banget yang bisa diambil ilmu-ilmunya gitu, terutama specifically tentang pasangan yang sedang berusaha untuk punya anak, dan di cerita ini adalah melewati proses bayi tabung. Ada riset-riset khusus nggak sih untuk bisa tentang bayi tabung sendiri gitu, untuk kayak pendalaman karakternya? Riset? Dari sebelumnya kita udah cukup, maksudnya kalau saya sih udah cukup tahu tentang itu, walaupun gak detail. Mungkin Darius juga udah tahu sebelumnya. Lebih detail lagi ketika kita menjalani proses persiapan untuk Leora gitu, dan lebih mendalami segi emosional dari pasangan ataupun keluarga yang sedang menjalani proses baik. Karena tahapan-tahapannya kan, dan ada banyak cabang kemungkinan bisa berhasil, bisa enggak, kapan, segala macam. Waktu itu akan sangat berpengaruh terhadap skala emosi yang juga dirasakan gitu kan, termasuk juga pressure dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa gitu. Kemudian kalau Fajri dan Mutia kan di sini mereka sama-sama berkarir, aktif kerja gitu ya, ketemu juga mungkin nggak terlalu banyak waktunya gitu, tapi sekalinya ketemu tuh kayaknya berkualitas banget gitu. Walaupun kayak tadi Marsha bilang kan, walaupun berkarir tapi tetap keluarga juga jadi prioritas gitu, anak juga jadi prioritas buat keduanya gitu. Jadi mungkin spektrum emosi itu yang kita coba untuk tangkap dan perkuat nanti. Iya, dan dalam program bayi tabung ini juga di film ini ya bisa dilihat banget bahwa pengetahuan tentang bayi tabung itu bukan hanya perempuan atau calon ibu yang menguasai tentang pengetahuan itu gitu. Si suami juga harus punya bekal pengetahuan tentang bayi tabung yang sangat banyak. Karena di film ini bisa dilihat gitu, kenapa Fajri bisa seperti itu, kenapa dia bisa menjalaninya dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dengan dukungan yang luar biasa. Itu karena dia punya bekal yang luar biasa gitu. Thank you. Oke. Satu lagi dong, penasaran itu Betul. dinamikanya dengan 4 sahabat nanti yang sebagai support system itu seperti apa? Udah latihan atau? Kita udah latihan kita kan dengan ibu, dengan Darius, dengan teman-teman. Itu udah dinamikanya nanti dilihat. Thank you. Boleh mundur sedikit, kita ambil foto berdua. Aman, boleh masuk ke tengah. Berdua. Oke, siap. 1, 2. Lihat ke Aman dulu. 1, 2, 3, naik. 1, 2, 3, close up lagi. 1, 2, 3 dan 1, 2, 3.
Oke, yang Thank you lain? aman, teman-teman aman di kanan mau berfoto? Iya, Kiri, boleh sini. kiri boleh sini. 1, 2, 3. Aman? Oke. HP saya Ya, satu. ke tengah sebentar. Thank you.